Dari Hana, kepada Kak Juwita, bagaimanakah cara humas dalam membantu menginformasikan pada publik internal maupun eksternal? Kemudian pertanyaan kedua, apakah dalam suatu perusahaan sangat diperlukan adanya public relation? Bagaimana apabila tidak ada PR, kerugian apa yang akan terjadi? Dan kira-kira kalau tidak ada PR, apakah dapat di-backup oleh divisi lainnya? Nah, silahkan dijawab Kak Ju. Iya, terima kasih dari Kak Hana ya. Pertanyaannya tadi ada beberapa, sorry aku lupa catat. Yang pertama dulu apa tadi Kak Ola? Yang pertama itu bagaimanakah cara humas dalam membantu menginformasikan pada publik internal maupun eksternal? Ya, oke. Kalau kepada publik internal, seperti yang tadi kita sudah pelajari ya, tapi memang belum spesifik saya jelaskan. Biasanya kita menyampaikan informasi itu melalui, yang pertama, kalau yang berbasis digital adalah email blast. Jadi biasanya kita humas itu perlu dituntut keahlian untuk bisa menulis artikel, bisa bikin desain juga. Sekarang kan banyak ya aplikasi desain yang gratisan, kalau buat pribadi kayak Canva gitu, tapi kalau perusahaan biasanya beli yang berlisensi, karena kan nanti bisa ada copyright atau apa gitu ya, nggak boleh yang apa sih krekan gitu ya. Kalau orang pribadi kan kadang-kadang suka pakai yang begitu. Jadi kita membuat artikel, desain, kita sebarkan melalui email blast, atau kita bisa juga membuat yang tadi sudah ada di materi, newsletter istilahnya, atau majalah atau buletin secara internal. Jadi kita bikin majalah-majalah tipis tuh, newsletter, ada gambar, foto, ada tulisan, diterbitkannya biasanya berkala. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, tergantung kebutuhan dari perusahaan masing-masing. Itu untuk karyawan internal. Ada juga misalnya kalau di pabrik, karyawan kan nggak punya akses email ya, itu biasanya dibantu dengan kita punya mading. Kayak kalau di sekolah atau di kampus ada mading. Jadi email blastnya di print, ditempel di mading. Jadi semua karyawan dimanapun, baik di kantor pusat maupun di pabrik atau di unit rumah sakit, biasanya perawat kan juga nggak punya akses internet ya, jadi mereka baca informasinya di mading. Nah, kalau untuk eksternal keluar, tadi sudah banyak kita bahas juga, biasanya kalau di awal sejarahnya lewat kita bikin siaran pers, kita kirimkan ke kantor berita, ke kantor media massa. Nanti terserah media massa itu apakah akan diterbitkan di korannya atau enggak, apakah akan muncul di media online-nya apa enggak. Tapi kita sampaikan dulu siaran persnya. Atau kita bisa juga misalnya kita menyelenggarakan kegiatan kehumasan, misalnya diskusi tentang apa topik yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat. Misalnya waktu itu awal-awal ada COVID-19, kita bisa bahas tentang COVID-19 dan bagaimana perusahaan kita menyikapinya misalnya. Nah, kita bikin acara diskusi itu, kemudian kita undang teman-teman wartawan untuk meliput. Nah, kita harapannya adalah nanti laporan tentang berita kegiatan itu muncul di koran, di TV, di radio gitu. Tapi kalaupun misalnya tidak ada yang muncul, ya kita bisa gunakan website kita untuk komunikasi keluar gitu. Kemudian apa Kak Ola? Oke, untuk pertanyaan yang pertama untuk Kak Hana sudah dijawab ya Kak Hana ya. Nah, kemudian lanjut pertanyaan kedua dari Kak Hana. Apakah dalam suatu perusahaan sangat diperlukan adanya public relation? Bagaimana apabila tidak ada PR, kerugian apa yang akan terjadi? Dan kira-kira kalau tidak ada PR, apakah dapat di-backup oleh divisi lainnya? Kayak gitu Kak Jo. Oke, makasih. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan tidak punya PR, bisa aja seperti yang tadi saya jelasin di materi, kayak perusahaan-perusahaan asing di Indonesia yang hanya punya kantor perwakilan, kan mereka tidak punya humas di Indonesia ya. Humasnya tingkat regional, biasanya kalau nggak di Singapura, di Hong Kong, atau di Jepang gitu. Tapi di Indonesia tidak ada. Kalau kita tidak punya, kita bisa minta bantuan ke tadi konsultan humas atau PR agency. Dan PR agency ini bisa kita membuat kontrak untuk periode tahunan, setahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi sehari-hari PR-nya pun mereka yang menyelenggarakan, atau by event aja, occasionally gitu ya. Apakah ketika kita lagi mau bikin press conference, mau bikin kegiatan humas, atau kita lagi ada mau aksi korporasi gitu. Jadi alternatifnya adalah kita bekerja sama dengan PR consultant. Nah, kalau untuk operasional sehari-hari humasnya, apakah bisa dibantu? Bisa. Kalau untuk komunikasi internal kepada karyawan, biasanya itu bisa dilakukan oleh teman-teman di HRD. Jadi HRD yang membuat email account,
Misalnya internal.communication@PT Indofood gitu. Nah, itu nanti informasi-informasi perusahaan disampaikan oleh teman-teman di HRD. Karena HRD kan juga sehari-hari fungsinya masih terkait dengan karyawan gitu. Kalau untuk yang keluar, bisa juga kalau terutama perusahaan publik ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, itu biasanya punya posisi profesi namanya corporate secretary. Itu yang harus menjaga perusahaan supaya patuh pada peraturan OJK, peraturan pemerintah, membuat annual report atau laporan tahunan, menyelenggarakan rapat umum pemegang saham, dan paparan publik atau public expose. Nah, fungsi PR itu bisa dititipkan kepada teman-teman di public relations, di corporate secretary, itu bisa. Hanya saja memang karena HRD fokusnya bukan PR, corporate secretary juga bukan PR, tentu saja kita tidak bisa berharap banyak mereka bisa menyelenggarakan fungsi humas secara komprehensif seperti kalau kita punya humas sendiri gitu. Apa sih kerugiannya kalau tidak punya humas? Yang paling dirasakan adalah ketika terjadi situasi krisis. Karena humas itu sangat berperan penting dan terasa sekali perannya ketika terjadi krisis. Ada namanya di humas kita sebutnya crisis communications, komunikasi yang terkait dengan krisis. Misalnya dulu pernah ada contoh kecelakaan Garuda Indonesia dan ada yang penumpang yang meninggal gitu. Terus belum ditemukan. Nah, itu kan masyarakat resah bertanya-tanya, ini gimana status keluarga saya, gimana apa dari Garuda Indonesia pertanggungjawabannya dan segala macam gitu. Krisis kan kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi kalau kita nggak punya PR yang standby dan kalau manajemen kita juga kurang keahliannya dalam komunikasi, itu bisa menjadi bola liar di masyarakat, di pemberitaan yang berdampak buruk bagi reputasi perusahaan. Apalagi kalau manajemennya tidak cepat tanggap menyebarkan informasi atau menyampaikan bela sungkawa atau melakukan tindakan-tindakan yang diharapkan oleh masyarakat. Dan nanti dampaknya penurunan bisnis biasanya. Bisnis kita menurun drastis karena kurangnya kepercayaan dari masyarakat terhadap perusahaan dan produk atau jasa yang kita lakukan. Dalam kasus Garuda Indonesia waktu itu cukup baik dan cukup banyak dipelajari juga di dunia humas untuk menjadi contoh. Itu Kak Ola. Mudah-mudahan jelas ya Kak Hana. Oke, sudah dijawab oleh Kak Ju ya Kak Hana ya, 2 pertanyaannya tadi, semoga terjawab. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Haryanto dari Tasikmalaya. Izin bertanya, dalam memulai berkarir di sebuah perusahaan, soft skill dan hard skill apa yang harus dimiliki yang paling mendasar? Mungkin bisa dijawab Kak Ju? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, kalau hard skill itu kan lebih kepada kompetensi teknik ya. Jadi humas ini sangat perlu bisa menulis. Itu udah nomor 1 banget, karena memang humas ini kan tugasnya jadi kayak wartawannya di dalam perusahaan gitu. Bikin menulis artikel buat di website, menulis konten buat di media sosial, menulis siaran pers untuk dikirimkan ke kantor berita, kantor media gitu. Jadi hard skill yang utama adalah menulis. Kemudian yang kedua adalah kita perlu juga untuk memiliki kemampuan berbahasa Inggris supaya kita bisa berkomunikasi baik itu kepada orang-orang internal di Indonesia maupun untuk publik secara internasional. Apalagi sekarang ini juga sudah banyak website yang membuat 2 versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena website itu kan tujuannya kita untuk pengembangan bisnis, menarik calon investor, untuk informasi pemegang saham, dan bisa aja mereka nggak cuma orang Indonesia, tapi juga publik secara internasional gitu. Kemudian hard skill yang berikutnya ya ini yang terkait dengan digital. Digital itu kemampuan yang dulu sebelum ditemukannya era digital tidak ada di dalam spesifikasi job desk kalau kita buka lowongan pekerjaan humas, tapi sekarang ada dan semakin banyak. Jadi kita harus belajar, nggak boleh gaptek kalau humas tuh gitu. Jadi kita perlu mengetahui yang terkait dengan digital. Itu untuk hard skill-nya. Kalau untuk soft skill-nya adalah kita perlu bisa berkomunikasi dengan baik. Itu selalu requirement persyaratan di setiap lowongan pekerjaan. Berkomunikasi itu secara pribadi-pribadi antar karyawan, kita dengan wartawan, atau komunikasi di depan umum, bicara kayak jadi MC. Humas itu akan banyak sering jadi MC kalau acara-acara perusahaan, atau bahkan jadi juru bicara mewakili perusahaan dan manajemen gitu. Jadi kita perlu bisa bicara di depan umum juga dengan PD, dengan representatif yang baik gitu ya.
menjalin relasi dan berkomunikasi yang baik itu soft skill yang diperlukan oleh seorang humas. Inti-intinya itu dulu aja. Terima kasih dari Tasikmalaya. Cukup jelas mudah-mudahan ya. Oke, sudah terjawab ya. Untuk tadi siapa? Kak Haryanto ya kalau nggak Haryanto, salah? Kak Haryanto. Benar.